Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Waktu Lingkup 8 dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai proses produksi magnesium hidroksida dalam skala industri. Selamat menyaksikan. Sebuah gambaran umum dari alur produksi yang terintegrasi. Magnesium hidroksida merupakan senyawa yang memiliki banyak sekali manfaat, mulai dari pengolahan air limbah, bahan tahan api, dan juga bahan aktif dalam produk farmasi seperti contohnya antasidan. Nah, produk ini dibuat dari reaksi antara magnesium klorida dengan natrium hidroksida yang akan menghasilkan endapan magnesium hidroksida. Video kali ini akan dijelaskan mengenai proses produksinya, dimulai dari tata letak pabriknya, terus juga persiapan bahan baku, reaksi hingga sampai ke pemurnian produk akhir. Let us explore tata letak pabrik magnesium hidroksida. Untuk tata letak pabrik, di sisi sebelah kanan itu terdapat pos satpam, taman, damkar, area parkir umum, dan kantor utama. Di bagian depannya ada area timbang truk, parkir truk, dan bengkel. Nah, di sisi sebelah kiri ini terdapat ruang kontrol proses, ruang kontrol utilitas, laboratorium, dan gudang. Di bagian depannya itu terdapat power plant, masjid, dan rumah sakit. Nah, ini merupakan area utama berupa plant pabrik. Di bagian belakang area pabrik ini terdapat area berupa utilitas. Kini mari telusuri bagaimana setiap alat menjalankan peran prosesnya. Tahapan pembuatan magnesium hidroksida, di mana bahan bakunya ialah MgCl2 dan NaOH akan disimpan di dalam silo dalam bentuk padatan pada suhu ruang. Dari silo, bahan kemudian akan dialirkan menggunakan bucket conveyor menuju ke dalam mixer. Kemudian, bahan akan dilarutkan dengan air hingga terbentuk larutan yang homogen, di mana laju alirnya akan dikontrol menggunakan valve. Tiap keluaran dari mixer yang sudah homogen kemudian dipompa menuju heater untuk dijaga kestabilan alirannya dan mencapai suhu operasi yang kita inginkan sebelum memasuki unit reaksi. Larutan MgCl2 dan NaOH selanjutnya masuk ke dalam reaktor tangki berpengaduk atau CSTR. Reaktor dioperasikan pada suhu sekitar 50 derajat Celcius dan tekanan atmosferik. Reaksi yang terjadi adalah MgCl2 ditambah 2 NaOH menghasilkan MgOH2 dan 2 NaCl. Produk yang dihasilkan berupa slari yang terdiri dari padatan magnesium hidroksida dan larutan natrium klorida. Selanjutnya masuk ke tahap proses pemisahan dan pengeringan. Nah, setelah melewati cooler, slari akan dialirkan ke rotary vacuum filter untuk memisahkan fase padat dan juga fase cair. Nah, pada unit ini, padatan magnesium hidroksida tertahan sebagai cake, sedangkan larutan natrium klorida itu sebagai produk samping yang dipisahkan dalam bentuk cair dan dialirkan menuju tangki penampungan. Nah, cake magnesium hidroksida yang masih mengandung kadar air itu kemudian dialirkan menggunakan screw conveyor menuju rotary dryer. Nah, di dalam rotary dryer inilah produk dikeringkan pada suhu sekitar 100 derajat Celcius untuk menurunkan kadar air hingga diperoleh padatan magnesium hidroksida yang lebih kering. Selanjutnya, produk kering dari rotary dryer itu bakalan dialirkan menuju cooling conveyor untuk didinginkan sebelum memasuki tahap finishing produk. Proses pendinginan ini bertujuan untuk mencegah penggumpalan produk serta menjaga stabilitas produk yang dihasilkan. Setelah itu, produk kering yang telah didinginkan dialirkan ke dalam ball mill untuk proses pengecilan ukuran partikel, sehingga diperoleh ukuran partikel yang lebih halus dan seragam. Produk akhir kemudian dialirkan menggunakan bucket conveyor menuju ke silo penyimpanan sebagai magnesium hidroksida yang siap digunakan dan siap untuk didistribusikan.
Saat produksi berlangsung, sistem utilitas bekerja menjaga stabilitas setiap proses. Unit utilitas merupakan unit yang berfungsi mendukung seluruh proses produksi agar berjalan secara berkelanjutan. Unit ini mencakup penyediaan air, steam, hingga pengolahan limbah. Unit penyediaan dan pengolahan air berfungsi menyediakan air dengan kualitas yang sesuai untuk berbagai kebutuhan pabrik, seperti air proses, air pendingin, dan air umpan boiler. Sumber air utama berasal dari air laut yang diolah agar terbebas dari kotoran maupun ion yang dapat mengganggu proses produksi. Air hasil pengolahan kemudian didistribusikan ke berbagai unit sesuai kebutuhan operasional pabrik, seperti unit mixer. Nah, selain air, pabrik juga membutuhkan steam sebagai sumber energi panas pada proses produksi. Steam digunakan untuk terutama pada unit boiler yang digunakan pada unit heater. Selain mendukung proses produksi, unit utilitas juga berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui unit pengolahan limbah. Limbah tersebut diolah di unit pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak mencemari lingkungan. Pada akhirnya, inilah gambaran singkat dari seluruh sistem yang berjalan. Nah, jadi berdasarkan uraian proses yang sudah dijelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa produksi magnesium hidroksida ini merupakan proses yang terintegrasi, melibatkan beberapa tahapan utama, mulai dari persiapan bahan baku, reaksi presipitasi, pemisahan, pengeringan, hingga pengolahan produk akhir. Setiap unit operasi sudah dirancang secara presisi, karena memiliki peran penting dalam menentukan kualitas produk akhir, terutama untuk mencapai kadar air yang minimum dan keseragaman ukuran partikel yang akan dihasilkan. Mungkin sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semua rangkaian ini berakhir di sini. Saatnya kita pamit bersama-sama.